Mari ucapkan shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu di sepanjang minggu ini? Luar biasa. Saya percaya kita orang-orang yang luar biasa karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Baik, mari bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengimani firman Tuhan ini boleh terjadi dalam hidup kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama memperkatakan kelima arti dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan siang hari ini. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi, lebih meriah Bapak Ibu. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Yes. Kami datang memuji-Mu siang ini Tuhan. Gloria, gloria,
bersuka cita Bapak Ibu? Amin. Amin. Yang masih siap untuk bersuka cita, mari berikan tepuk tangan, sorakan. Sebab kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk
kita dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum duduk kita mau sama-sama nyatakan DNA gereja kita. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Yes, mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan, sebab Dia baik, Dia baik. Ora barala 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 bo. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami rindu mengalami perjumpaan yang baru. Kami rindu mengalami Engkau secara pribadi. Ya rala barala 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 bo. Ya rala barala 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 ba. Mari bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ya rala barala 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 bu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biar setiap kami mengalami perjumpaan yang baru hari ini, setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini juga mengalami hadirat Tuhan. Satu hal yang kami bawa dan yang kami rindukan, Engkau menikmati penyembahan kami ya Tuhan. Menikmati penyembahan kami ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku. Mari kembali silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Semua ku berikan padamu. Mari kembali silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Kami mau senangkan hatimu, menyenangkanmu, menyenangkan hatimu, Bapa. Menyenangkanmu, Bapa. Ya rala bala 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 bala. Ya rala bala. Sampai hidup kami menyenangkan hatimu, sampai kau berkenan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Mari hampiri Tuhan, mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ya kami mau senangkan hatimu. Ya rala bala 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 bala. Ya rala bala bala bala. Ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Ya sampai kau menikmati penyembahan kami, sampai kau menikmatinya. Ya tidak ada yang lebih kami ingini selain menyenangkan hatimu. Sampai kau disenangkan lewat hidup kami Tuhan. Ya rala basyada rala barala 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 bu. Ya rala barala barala bu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu
ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu. Kami berdoa bagi generasi anak-anak kami yang Mujizat terjadi dalam Tuhan membangkitkan generasi yang baru, generasi yang meneroboh, generasi yang dipenuhi dengan pengurapan Roh Kudus, bergerak dari tempat ini untuk memenangkan kota ini yang Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Api Pentakosta biar pengurapan yang baru daripada Tuhan mengalir atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengurapi dan memberkati. Roh Kudus mengurapi dan memberkati. Mencurahkan rohnya di dalam hidup dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi dan memberkati, membangkitkan Roh Kudusnya dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi dan memberkati. Mengurapi aku dengan minyak yang baru. Menaruh hikmat, menaruh roh keberkatan daripada Tuhan. Dan kiranya membangkitkan generasi yang dipenuhi dengan api Pentakosta. Generasi yang memulihkan, generasi yang memberkati di dalam nama Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tanah ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu pada saat siang hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Engkau mengizinkan kami ada di ruangan ini. Ini bukan karena kekuatan kami, bagi kami, supaya kami Tuhan ada di sini, membawa hidup kami dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi atas kehidupan kami. Engkau memulihkan kami, Engkau menjadikan kami baru, dan Engkau Tuhan menyediakan kami menjadi persembahan khusus bagi Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa, izinkan kami mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami puji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk pemain musik yang luar biasa. Salam semua. Sekali lagi salam. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya tidak seberapa jemaat yang mengenal saya di tempat ini. Amin. Dan itu jauh lebih baik. Mengenal saya tidak terlalu berarti, tapi mengenal Yesus itu jauh lebih berarti. Amin. Baik Bapak Ibu, nama saya Bapak Jean Waruhu, Yunieli Waruhu, bukan Yunisara ya. Saya bukan Yunisara, saya Yunieli Waruhu.
saya melayani sebagai gembala jemaat di gereja GBI di Kabanjahe ini juga. Saudara, kita buka Alkitab kita. Demikian dulu perkenalan singkat, nanti kita akan lanjutkan setelah ibadah. Kita buka dari surat 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Maka saya akan baca satu ayat dan kita akan teliti satu persatu seluruh ayat ini nanti. Saya baca ayat yang ke-16 dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan amin. Saya percaya kita bersukacita, amin. Kita tidak membawa beban di sini, tapi kita membawa sukacita. Kita membawa kebahagiaan karena Tuhan menginginkan kita membawa hidup kita menjadi persembahan baginya. Karena itu yang kamu punya hari ini, bahwa hidupmu diantarkan ke mezbah Tuhan sebagai persembahan. Dan hari ini saya berikan tema firman ini, bahwa kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, kami memiliki pikiran Kristus. Kita sama-sama dulu ya. Kami memiliki pikiran Kristus. Sekali lagi sama-sama. Kami memiliki pikiran Kristus. Sebab jikalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, tempat ini bukan tempat bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengar hari ini dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, disampaikan dalam bentuk surat supaya jemaat di Korintus itu memahami bahwa mereka itu hanya ada di dalam Yesus, bukan di dalam pikiran yang lain. Walau ada perbedaan-perbedaan pendapat, asumsi berpikir, tetapi Paulus menekankan bahwa ketika Kristus ada di dalam hidup kita, kita menjadi sesuatu pribadi yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema tahunan kita pada tahun ini, ia berkata adalah tahun paradigma yang baru. Artinya ada sesuatu pemikiran yang baru yang harus ada pada kita. Harus ada pemikiran yang baru yang ada pada kita. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah berkaitan dengan tema ini, yaitu bahwa kita, bahwa kami, bahwa kita semua yang hadir di sini memiliki pikiran Kristus. Dan kalau kita memiliki pikiran Kristus, yang ada pada kita adalah hikmat. Itu yang pertama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dengarkan ayat 6 berkata, boleh ditampilkan di belakang. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki hikmat, dan Paulus berkata memberitakannya kepada yang telah matang. Siapa yang matang? Kalau ukuran dunia yang matang ini
sudah dewasa, umur 17 tahun. Buktinya yang 17 tahun itu sudah bisa buat KTP. Itu menurut dunia. Jadi yang matang itu, kalau menurut dunia sudah tamat SMA, sudah berpendidikan, sudah tamat SMA. Kalau dia berpendidikan sudah tamat SMA, bisa direkomendasi untuk menikah, bisa direkomendasi untuk melanjutkan sekolah. Yang matang itu adalah mereka yang sudah dapat menimbang, memutuskan yang benar dan mana yang salah menurut ukuran dunia. Jadi apa yang diberitakan Paulus kepada mereka? Artinya sesuatu yang berbeda, sesuatu paradigma yang baru, bahwa setiap orang harus memiliki pikiran Kristus. Sebab kalau saudara dan saya tidak memiliki pikiran Kristus, kursi-kursi ini tetap kosong. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau minggu ketiga itu berkaitan bagaimana kita memenangkan jiwa. Bagaimana kita mengambil jiwa yang terhilang, mereka yang tidak terlayani, kita bawa pulang ke kandang. Kita bawa pulang ke tempat mereka semula. Kita bawa pulang untuk menikmati hadirat Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki pikiran Kristus artinya ada hikmat yang ada pada diri kita, hikmat yang datang dari Tuhan. Kita beritakan kepada orang sehingga setiap orang dapat menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Tidak akan ada kursi kosong di tempat ini, Bu, Bapak, jikalau kita sama-sama memiliki pikiran Kristus. Saya berkata bahwa kita ada di sini bukan untuk membawa beban, bukan untuk membawa pergumulan, bukan. Saya rasa pergumulan kita tidak mungkin tidak dijawab. Masalah kita tidak mungkin tidak diselesaikan karena kita ada di dalam Yesus. Saudara yakin? Ya harus yakin. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, jikalau kita bersepakat hari ini, mari kita miliki pikiran Kristus, berhikmat. Berhikmat itu artinya kita memberitakan Kristus kepada mereka yang terhilang. Ada niat yang tidak diperintah. Karena perintah itu datangnya dari Yesus yang berdiam di dalam kita. Kalau Bapak Gembala, ini senior saya dalam GBI, senior saya di dalam GBI. Pelayanannya hampir seluruh pelosok Tanah Karo ini semua sudah dilewati. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak disembuhkan. Mereka menerima anugerah Yesus. Pertanyaan saya, di mana mereka? Selama ini hanya Bapak Gembala yang pergi. Sekarang kita bersama-sama. Jangan biarkan mereka sendiri di pelayanan. Tapi bersama-sama kita bukan berarti kita harus ikut dengan mereka. Tidak harus ikut-ikut. Kemana Bapak Gembala pergi, kita ikut di sana. Kemana Bapak Gembala melayani, kita ikut di sana. Tidak. Tapi kita pergi di tempat kita masing-masing. Di tempat kita kerja, di tempat kita jalan-jalan, lingkungan kita ada. Kita beritakan Kristus yang ada di dalam kita lewat kehidupan kita. Saya yakin kursi ini nggak akan kosong. Itu yang pertama, miliki hikmat sebab engkau ada di dalam Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata
Ayat 9, dan yang tidak didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang dikasihi Allah. Perhatikan ini ya. Semua yang disediakan. Istilah lain, semua disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang disediakan Allah bagi kita? Beginilah orang yang memiliki Kristus, memiliki pikiran Kristus, memfasilitasi hidupnya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, Roh Kudus. Karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh. Satu, mereka yang memiliki, kita yang memiliki, kami yang memiliki pikiran Kristus, bahwa Allah menyatakannya, Allah menyelidiki segala sesuatu, dan Ia menyampaikan di sana bahwa Roh itu dianugerahkan bagi kita. Amin. Roh Kristus ada pada kita. Dan Roh itu yang menyelidiki hati Allah. Sering kita tanyakan, apa yang diinginkan oleh Tuhan bagiku? Sering seperti itu. Apa yang diinginkan Tuhan bagiku? Tuhan, apa yang ingin Engkau kulakukan hari ini? Apa yang ingin Engkau kukerjakan hari ini? Saudara tidak perlu tanya Bapak Gembala, besok saya melayani siapa ya Pak? Saya akan memberitakan Yesus kepada siapa? Tidak, karena Roh itu mengarahkan saudara kemana saudara pergi. Amin. Roh yang ada padamu menuntun engkau kepada siapa saudara harus pergi untuk melayani. Amin. Jadi kalau saudara, berapa kita hari ini di sini? Saya yakin minggu depan tidak seperti ini, Pak. Kursi perlu ditambah ini. Ya. Tapi kita harus pergi. Anggaplah perintah ini hari ini dikabarkan bahwa kita akan melayani Allah kita bukan karena diperintah oleh gembala, bukan karena diperintah oleh manusia, tetapi karena Roh yang ada pada kita yang menggerakkan jiwa, menggerakkan hidup kita untuk melayani, untuk menyampaikan berita tentang Allah. Itulah pikiran Kristus. Kalau saudara memahami di dalam Injil bahwa Yesus itu keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk menyampaikan kabar karunia Allah kepada seluruh manusia. Tapi hanya sedikit yang memberi hati. Iya kan? Kalau sekarang kita ubah, kalau selama ini Bapak Gembala yang terus menerus jalan, sekarang kita ubah. Baiklah kita mengambil bagian. Saudaraku, saudara bisa mengangkat tangan kepada orang dan pasti sembuh. Saudara pasti akan memberikan mukjizat kepada banyak orang. Saudara pasti menyelesaikan masalah kepada. Kenapa bisa begitu? Karena kita ini ciptaan baru di dalam Yesus. Dia di dalam kita. Dia ada di dalam kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kemanapun engkau pergi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, engkau pasti dapat melakukan mukjizat. Tapi kayak mana Pak Pendeta, saya masih sakit kok. Saya masih belum sembuh sampai hari ini. Saudara yakin, abaikan penyakit saudara. Memang nyatanya saudara adalah sakit. Tapi Yesus berkata, kamu sembuh. Maka engkau akan sembuh. Kenyataannya saudara
masalahmu besar sekali. Itu nyatanya. Tapi firman Tuhan berkata apa? Bahwa ketika engkau ada padaku, engkau datang padaku, kelegaan pun kuberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali saya berkata kepada jemaat, saudara, kenapa saudara datang ke sini? Untuk menerima pengampunan dosa, Pak. Saya ketawa. Berarti ini perlu pelayanan. Pengampunan dosa bukan karena engkau datang di sini, tapi karena engkau menerima Yesus. Tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada penerimaan kepada Yesus. Saudara tidur pun di gereja ini, nanti dosa saudara tidak diampuni. Jikalau saudara tidak menerima Yesus, tidak akan ada pengampunan bagi orang yang tidak menerima Yesus. Tidak ada. Jadi saudara datang di sini ngapain? Untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya hidup kita dilihat oleh Tuhan. Mudah-mudahan kelakuan saya yang buruk ini, Tuhan, ketika aku ada di hadirat-Mu, Engkau tahu udah berapa kali aku minta doa sama Bapak Pendeta, tapi kelakuanku yang buruk ini tidak pernah berubah. Ya udah, aku tidak minta lagi doa dari Bapak Pendeta. Aku aja datang di hadirat-Mu. Asal aku ada di sana, saya percaya kelakuanku yang buruk ini berubah. Amin. Itu cara berpikir secara Kristus. Keburukan apa yang ada di dalam hati, iri hati dan segala macamnya, memiliki pikiran Kristus membuat kita berbeda. Amin. Berbeda. Memiliki pikiran Kristus. Artinya saudara yang dikasihi, menurut ukuran yang kedua, artinya bahwa Roh Allah dianugerahkan untuk menolong saudara, sehingga saudara melupakan pikiran manusia saudara yang selama ini selalu dibanggakan. Memiliki pikiran Kristus membuat saudara berbeda dengan dunia ini. Membuat saudara menjadi berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Sehingga saudara tampil tidak seperti dunia. Kalau dia katakan di Yohanes, hikmat yang kuberikan kepadamu sangat berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dan ia juga berkata di sini, yang kuberikan itu bagimu adalah bagi dunia suatu kebodohan. Saudara, kita boleh baca ayat 13, ia berkata, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika dunia tidak menerima Anda, ketika dunia memandang saudara lebih rendah, tidak masalah. Karena saudara akan tiba pada waktunya, ia akan mencari saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki pikiran Kristus adalah suatu hal yang membuat saudara berbeda dengan dunia ini. Oleh sebab itu, dunia memang memandang engkau sebagai suatu kebodohan. Tetapi bagi Allah, kamu adalah anak. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Firman yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa kita ini memiliki pikiran Kristus. Oleh sebab itu, intinya yang pertama, beritakanlah tentang Yesus yang telah menganugerahkan pengampunan bagimu, pembebasan bagimu, sehingga engkau akan melihat jiwa-jiwa dituai sesuai dengan visi gereja kita. Amin ya. Yang kedua, bahwa bagaimana cara melakukannya, modalnya apa? Mulai muncul pemikiran marketing kita, ya kan? Kalau modal dunia itu uang, apalagi kalau BBM ini sedang naik, bukan sedang naik, memang sudah naik. Tapi modal yang diberikan oleh Allah adalah roh. Rohnya Dia berikan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, sehingga saudara tanpa perintah dari sini, dari Bapak kita, dari gembala kita, sudah pergi kemana-mana, Pak. Ada yang berbicara di jalanan, Pak, anugerah Tuhan berkuasa atasmu. Saya percaya Bapak dimenangkan di dalam Tuhan. Marilah kita ke rumah Tuhan. Satu persatu, kalau 2 dalam 1 minggu, berapa kita hadirkan? Di tanah Karo ini banyak yang hilang. Banyak orang-orang yang dicari Yesus yang sudah hilang, tidak terlayani. Banyak juga yang tidak mau dilayani. Berapa kita? Saya pikirkan kita di sini ada 20 orang. Tapi saudara, dalam satu warung di jam yang sama ada lebih 30 orang di sana. Saat ini, kenapa? Ada apa? Mengapa mereka tidak persembahkan hidup mereka kepada Tuhan? Ada apa? Karena mereka tidak memiliki roh Kristus. Mereka tidak memiliki pikiran Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, roh Allah diberikan sebagai modal bagi kita untuk pergi. Silakan pergi, jangan berdiam di sini. Jangan hanya berkata, hari Minggu saya diurapi oleh Bapak Gembala, saya baik. Saudara egois. Ketika saudara mendengar firman Tuhan itu tidak boleh berhenti pada kita, tetapi kepada orang lain juga harus mengalir. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah modal dalam perginya kita. Disediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kan saudara tidak melihat dengan jelas roh itu seperti apa? Atau saudara sudah pernah melihat roh Kristus itu seperti apa? Tapi saudara bisa merasakannya. Berdiam di dalam hati dan pikiran saudara, sehingga ketika ada orang sakit, tergeraklah hatimu. Doakan dia. Disitulah engkau tahu bahwa engkau memiliki pikiran Kristus. Yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia berkata bahwa Allah memberikan karunia. Ada di sini, Allah memberikan karunia. Ia berkata, kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Memberitakan karunia, berkata-kata, berfirman, memberikan karunia, menyampaikan karunia, memberikan kepada orang lain apa yang setara dengan apa yang diberikan oleh Yesus. Itu maksudnya berfirman, maka orang yang saudara jumpai itu memiliki karunia baru. Karunia yang pertama yang Anda harus ketahui, bahwa orang yang saudara, yang kepadanya saudara sampaikan firman Allah, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Allah, karunia Allah, oleh karena kasih karunia Tuhan,
maka saudara bisa percaya kepada Yesus. Itu karunia, bukan dicari. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, memiliki pikiran Kristus adalah memberitakan firman. Tidak ada kata lain selain daripada itu. Tentang masalah-masalah yang kita hadapi, abaikan itu. Saudara menyelesaikan itu selesai. Saudara juga tidak menyelesaikan itu selesai. Apapun masalah itu pasti selesai. Tetapi sangatlah tidak layak bagi mereka yang memiliki pikiran Kristus, yang tidak menyerahkan dirinya, supaya ia memiliki pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita hari-hari ini mendapatkan keselamatan. Di situ di komitmen tadi gereja kita, bahwa dari timur dimulai kegerakan Pentakosta itu. Ya kan? Itulah komitmen gereja. Nah, kalau kita tidak bekerja, kalau firman Tuhan berkata, bekerjalah selama hari masih siang. Bekerjalah selama hari masih siang. Ada saatnya nanti, kayak mama saya, Bapak Gembala juga pergi doakan beliau. Puji Tuhan, Pak udah sehat. Tadi pagi sudah datang doa pagi. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, apakah dia pergi memberitakan firman yang sudah begitu? Tidak. Paling-paling kamilah anak-anaknya yang dia nasihati. Saya percaya juga saya menjadi hamba Tuhan itu karena doa beliau. Karena imannya beliau. Karena kedekatannya kepada Tuhan. Karena pengharapannya kepada Tuhan. Maka saya itu adalah buah dari pelayanannya dia. Saya masih ingat ketika suatu hari Minggu, kalau waktu di Nias itu mungkin TV warna itu sudah ada di sini. Tapi hitam putih masih di Nias itu hari itu, di zaman saya, masih kanak-kanak. Saya dibawa pergi, pulang dari gereja, bukan hanya orang kota yang jalan-jalan Pak, Bapak Ibu. Orang desa juga suka jalan-jalan. Kami jalan kaki jauh, mereka pegangan tangan Bapak sama Mama, pulang dari gereja. Kemana kami? Pergi nonton TV. Jauh, ada sekitar 12 km itu Pak. Nanti kalau kita KKR, rencana ada KKR Pak. Ada beberapa teman hamba Tuhan akan ada KKR di Nias Barat. Dan mereka bilang, Bapak adalah seksi yang paling seksi di sana nanti Pak. Pokoknya penggerak massa, bagaimana supaya datang orang. Kalau begitu itu bagian saya. Nanti saya akan tunjukkan Pak, dari mana saya jalan kaki nonton TV. 12 km nonton TV bersama Bapak. Jadi mereka cerita di jalan sambil cerita. Namanya anak-anak suka nguping sama orang tua. Jadi banyak cerita mereka tentang kami, tentang Tuhan. Alangkah enaknya lah jadi orang tua kayak gini ya. Semoga nanti saya kayak gini. Saya bersyukur punya orang tua yang harmonis. Sampai tua, sampai udah jelek, tetap saling mengasihi. Amin ya. Bapak-bapak masih saling mengasihi di sini kan? Ibu-ibu juga saling mengasihi suaminya kan? Pasangannya dengan sangat baik. Dan saudara memahami itu karena kita memiliki pikiran Kristus. Kalau dunia ini pikirannya cerai aja. Kalau pikiran dunia lihatnya yang cantik udahlah, tinggal yang di rumah dulu, jalan-jalan sama yang baru, kan begitu. Tapi kita tidak begitu, karena kita di dalam Tuhan. Boleh kita jalan-jalan, boleh kita pergi, tapi menyampaikan berita kebenaran Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, nikmatilah firman hari ini. Saya tidak banyak berbicara supaya bisa dicerna, bisa dibawa pulang. Nyatakan kepada dunia bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Itu penting. Nyatakan pada dunia
bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Yang pertama, milikilah hikmat dan beritakanlah itu. Kalau engkau tidak memiliki hikmat, mintalah kepada Dia yang memiliki. Beritakanlah firman supaya mereka diselamatkan, supaya mereka mendapatkan hidup mereka kembali. Sesungguhnya ini tugas kita, tugas mereka, tugas kita yang telah menerima pengampunan Tuhan. Yunus mendapatkan penderitaan yang begitu berat karena menolak memberitakan firman Tuhan. Beritakanlah, pergilah. Marilah bersama kami. Marilah bersama dengan Bapak Gembala. Bukan berarti ikut-ikut Bapak Gembala kemana pergi, itu tidak baik. Pergilah di mana saja, di lorong-lorong, di jalan raya, di mana saja engkau pergi, beritakanlah firman Tuhan. Karena itulah caramu untuk menyatakan bahwa kamu memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, bahwa engkau akan dianugerahkan roh sehingga berpikir, sehingga cara pola berpikir kita menjadi sangat berbeda dengan dunia ini. Itu yang membuat kesaksian kita itu hidup. Itu yang membuat musik kita itu juga berbeda. Itu yang membuat pekerjaan kita berbeda. Karena Roh Kristus mengendalikan hati kita. Karena Roh Yesus mengendalikan seluruh keputusan-keputusan kita. Bahkan ketika kita mulai berbicara, ketika kita mulai berbicara kepada pasangan kita, pernah saudara alami ketika saudara bicara kepada pasangan saudara, bukan dijawab dengan senyum, tapi nada tinggi. Pernah? Kalau pernah jangan bilang. Jangan sampaikan di sini ya, ketawa-ketawa aja, berarti saudara memahami masalah yang saya pernah lihat. Kalau di rumahku nggak pernah terjadi itu. Karena ada trik kami berbicara kepada pasangan. Ini makanya kalau anak-anak muda yang masih belum menikah, jangan menikah sembarangan. Kalau ada pacarmu, ada pasanganmu, beritahu Bapak Ibu Gembala, Pak, saya sudah mulai melirik wanita. Tapi kan Bapak Gembala kan sering ajarkan di gereja itu, di dalam Tuhan itu tidak ada pacaran, yang ada tunangan dan menikah. Pak, saya melirik-lirik lah Pak ya, itu orangnya Pak, kayak mana itu? Nanti Ibu Gembala yang akan bekerja di situ. Jadi saudaraku, apa? Salah satunya nasihatnya adalah apa? Bagaimana cara bicara kepada pasangan? Salah satu pembinaannya adalah bagaimana bicara kepada pasangan. Sehingga ketika kita bicara, bukan piring yang melayang. Bukan kata-kata. Kalau seperti di TikTok itu, kok ngegas sekali kau bang katanya. Iya kan? Saudaraku, Roh Kudus akan melakukannya bagimu. Mengajarimu untuk berkata-kata. Mengajarimu untuk membuat keputusan. Dan mukjizat pun pasti terjadi ketika engkau ada di sana untuk menyatakannya kepada dunia ini. Sehingga nama Yesusmu, nama Yesusku, nama Yesus kita itu terberitakan kepada segala penjuru di lorong-lorong di kota ini, dan semua orang memuliakan Tuhan. Saya percaya saudara tidak pergi bukan dengan tangan hampa, tapi Tuhan berikan karunia bagimu. Persoalanku yang paling belum bisa saya ubah, sampai hari ini saya masih belum bisa nyanyi Pak. Ketukan musik itu gak masuk-masuk.
belum bisa. Tapi saya bisa memiliki karunia yang lain. Saya rindu sekali, dulu itu tamat sekolah teologi juga, gak bisa main gitar. Saya bersyukur punya istri yang hebat, istriku yang ngajariku main gitar. Saya bersyukur sekali. Saudara paham bahwa saya tidak memiliki karunia untuk pujian penyembahan, tidak. Tapi saya memiliki karunia khusus. Ketika saya bicara kepada orang yang jahat, berhenti. Tidak ada dengan nada tinggi, tidak perlu nada tinggi. Itu pasti berhenti. Ubah hal perilakumu, diubah. Untuk memanggil orang, bagianku itu. Untuk memanggil orang itu bagianku. Allah fasilitasi kita. Jadi jangan ragu Bapak Ibu. Ketika engkau pergi menyampaikan berita tentang Yesus, kamu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan ada di sana untuk menyertai engkau. Sehingga perkataan kita menjadi buah yang datang dari taman sorga dan dinikmati oleh banyak orang. Mereka menjadi memuliakan Tuhan. Itulah tujuannya. Saya percaya bahwa kita bermisi. Tinggalkan pikiran duniawi kita itu. Milikilah pikiran Kristus supaya kita menjadi berbeda. Mari kita melayani Allah kita. Mari kita menyampaikan berita kelepasan. Berita pengampunan dari Tuhan. Tetaplah di sini. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Ini tempat bagimu untuk membawa hidupmu menjadi persembahan baginya. Seluruh talentamu, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Seluruh hidupmu, persembahkan kepada Tuhan. Saya percaya ketika engkau melakukan ini, gereja ini, saudara, Bapak Ibu, berapa lama kita berpindah-pindah tempat? Ini sudah kedua kali atau ketiga, Pak? Kedua kali. Saya percaya kita tidak akan ketiga kali. Mari kita yang ada di sini, kita berdiri di sini, duduk di sini. Kitalah yang berkata, ini tempat milik Tuhan. Atau kita berkata tempat lain. Kita yang berkata, tahun ini kita mulai pembangunan. Atau kita yang berkata tahun depan. Kita itu tergantung cinta kita terhadap di mana kita mempersembahkan hidup kita. Saya memiliki kesaksian sedikit. Saya sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian kita hari ini, bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Saya memiliki kesaksian. Saudara, tidak mudah bagi kami untuk membangun gereja. Tidak mudah. Pertama, saya diajak ke Tanah Karo ini, saya enggak mau. Karena pasti disuruh merintis. Pasti disuruh memulai gereja di tempat di mana tidak ada gereja. Melayani di situ, enggak mau. Itu egoisnya. Tapi Tuhan paksa banyak masalah sehingga luluh. Menikah dengan wanita hebat. Saya percaya bahwa dia menunggu saya dalam kehidupannya. Waktu sebelum saya menikah, dia itu berat badannya itu 35 kilo, Pak. Macam kurang gizi kalau kata orang gitu. Tapi setelah menikah dengan saya, dia menjadi wanita yang sangat cantik. Saudaraku, setelah kami menikah, kami ke kampung dalam. Di belakang masjid,
Saya bilang, di sini kita buka gereja. Saya orang toleransinya tinggi. Tidak mungkin. Ya udah, tapi ada seorang orang tua yang bantu. Udah usia yang sangat tua, udah uzur. Dia datang menjadi pendoa bagi kami. Saya bilang, Tuhan, tahun ini 1 tahun saya di sini, saya minta tanah harus ada. Begitu sampai di sana, tahun ini, itu imanku tahun ini, tahunnya. Karena saya sih yang salah, kalau bilang kan bulan ini, kan tinggal pilih tanggal 1 sampai tanggal 30. Enggak, tahun ini, berarti kita harus menunggu 12 bulan, kira-kira berapa harinya kalau 12 bulan? Saya kurang tahu, matematika saya kurang. Bagaimana, jurusan IPA berapa? 365 hari, sangat lama. Ternyata saya sampai bulan 4, besoknya saya jalan-jalan. Di tempat gereja yang ada itu Pak, ada tiang listrik di situ. Saya parkir sepeda motor di situ, saya duduk. Di sore hari sudah senja. Saya bilang, Tuhan, alangkah indahnya kalau rumahmu ada di sini. Tempat bagi kami untuk mempersembahkan hidup kami. Ada belakang penjara itu taman tanah kosong, lebar itu. Beli berapa? 1,5 M. Saya tawar 1,2, bisa enggak? Bisa. Ternyata ahli warisnya banyak kali, lebih dari 30. Gak jadi. Suratnya udah dibawa ke notaris. Ahli warisnya masih ada di Singapura. Ada di Australia, gimana mau nanda tangan? Sulit. Lama-lama doa. Diarahkan Tuhan. Ketemu sama pembeli tanah, ini tanahnya. Pokoknya asal beli tanah aja dulu lah. Pokoknya beli tanah. Bulan 8 itu dikasih Tuhan uang. Melalui anaknya 200 juta. Saya bilang yes, memang saya pelayanan di Tanah Karo. 200 juta. Saya pelayanan di Tanah Karo. Kami terus, akhirnya Pak, jemaat itu gak muat lagi di ruangan. Ruangan kami itu seginilah. Gak sebesar ini, besar ini. Gak muat, mungkin kalau ruangan ini penuh semua ruangan ini, gitulah jemaatnya. Termasuk jemaat Panenggolan yang ada di Korpri itu. Jadi karena enggak muat, datanglah Panenggolan. Kayak mana pelayanan. Gabunglah kita, aku bilang. Bukalah pelayanan di Korpri. Itu pasti jadi. Jemaahnya sudah, walau tidak semua nanti jadi. Akhirnya juga berdiri gereja di sana. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Singkat kata, tanggal 23 Maret. Tahun 2015 belum 1 tahun. Karena bulan 4 1 tahun Tuhan berikan tanah gereja itu. Saya berdoa lagi. Karena tahun ini, bukan bulan ini, tahun ini. Saya bilang, tahun ini Tuhan, gereja ini harus dimulai. Nah, kalau begitu saya ingat, kalau apapun yang kau doakan pasti terjadi. Ingat aku. Ajaklah jemaah semua ke lahan itu. Tempat gereja itu masih semak. Saya undang jemaat berdoa di situ. Saya bilang, apa yang kau lihat sekarang? Tidak ada Pak. Tidak ada yang kami lihat selain rumput dan tanah. Sekarang ambillah itu. Angkatlah semua. Ada yang ketawa. Ada yang mengolok di antara jemaat. Di antara jemaat ada yang mengolok. Ada yang mengata-ngatai. Tapi pemimpinnya kokoh berdiri. Saya bilang, siapa yang memiliki iman? Ambillah yang engkau lihat hari ini. Ada yang tarik, ada yang ambil tanah. Yang engkau angkat itu akan menjadi besi, menjadi batu, menjadi tiang,
menjadi semen, menjadi keramik, menjadi uang. Saya percaya tahun ini kita akan membangun. Saudara tahu, bulan Mei kami lakukan itu. Tanggal 6 bulan 9, peletakan batu pertama. Jadi harus kita menyatakan ya, kalau gereja ini, saya percaya Pak, tempat ini, kalau Bapak memang beriman, ajak jemaat yang ada ini, coba pegang tembok ini semua. Ada yang memeluk tiang ini, memegang pintu, memegang lantai. Coba angkat pujian kepada Tuhan. Kami mau tempat ini untukmu Tuhan. Saudara tidak usah memberi, gak usah. Tapi kalau Tuhan bilang beri, beri. Di gereja kami itu ada emas di bawah pondasinya itu Pak. Ada sekitar 5 emas ditaruh jemaah di sana. Saya bilang, emasmu lepaskan, taruh di bawah. Kadang-kadang kalau di gereja jemaat nggak suka bawa emas, nggak pakai anting, nggak pakai kalung lagi Pak. Kenapa? Saya bilang persembahkan itu untuk Tuhan. Kan nggak berani dia lepaskan, nggak berani dia. Saya bilang hari itu, lepaskan anting-antingmu, bawa ke sini. Tuhan mau pakai itu. Ada yang kasih sambil nangis-nangis. Dikasih suamikunya ini Pak katanya. Saya bilang kasih di sini. Dikasih. Saya tanya kemarin, udah diganti Tuhan? Sudah Pak, banyak kali pun Pak, tapi takut aku bawa ke gereja lagi. Seperti itu. Taulah jemaat di tempat kita itu semua Aron. Tapi ketahui, mereka dalam soal memberi enggak tanggung-tanggung. Saya menghitung 2 minggu yang lalu. Tinggal 3 orang lagi yang tidak memiliki tapak rumah. Tinggal 3 orang lagi. Padahal mereka itu Aron. Karena kenapa saya bilang? Karena kita sudah selesai membangun. Saya mengajak seluruh jemaah supaya memiliki rumah juga. Jangan tinggal di rumah orang, itu enggak baik. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengambil komitmen, memberi keputusan, hari ini buatlah keputusan itu. Apa yang kita lakukan untuk gereja kita ini. Jangan tunda. Jangan tunda, lakukan hari ini. Milikilah komitmen yang sama dengan Bapak Gembala. Jangan berbenturan. Jangan yang satu ke belakang, yang satu ke samping, yang satu tukang gosip. Nanti kita berat kali menjalani kehidupan ini kalau begitu. Fokus, lihat nanti. Saya tidak mengatakan kamu diberkati oleh Tuhan, karena kamu memang orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak kekurangan suatu apapun. Tapi saya mau berkata di saat ini kepadamu, komitmenlah. Ya, tanyalah Bapak Gembala, tempat inikah yang mau kita bangun Pak? Cukupkah tempat ini Pak? Atau masih kurang tanah di belakang? Perlu tanah belakang Pak? Perlu. Siapa yang berani menjual ladangnya di tempat ini? Juallah. Jangan takut. Jikalau Roh Allah bicara di hatimu, jangan takut melakukan itu. Jangan takut. Engkau akan tahu apa akibatnya menurut kepada Allah. Lihatlah apakah engkau akan kekurangan atau engkau akan kelimpahan nanti. Saya melihat anugerah Tuhan selama pembangunan. Siapa yang mereka memberontak, mereka tidak ada perubahan. Tapi siapa mereka yang tulus melakukannya untuk Tuhan, mereka tidak kekurangan suatu apapun. Tetap sukacita. Itu pesan dari saya. Saudaraku, kembali kita kepada firman Tuhan tadi. Saya mengatakan bahwa kita
memiliki pikiran Kristus, bukan lagi pikiran dunia. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menggugah hati kita, bahwa kita yang memiliki pikiran Kristus ini tidak berdiam di sini. Udahlah, saya sudah terdaftar di gereja Bapak Pendeta Arndeas Nenggolan. Kalaupun aku mati, matilah. Ada kok yang liturgikan Bapak Gembala. Sudahlah, cukup aku untuk beribadah di sini. Pergilah beritakan firman Allah, supaya banyak orang, supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa, kami menaikkan syukur kami di hadapan, menaikkan pujian penyembahan kami, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, sehingga pikiran-Mu Engkau taruh di hati kami Bapa. Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu adalah milik kami, dan bukan hanya bagi kami, tapi bagi orang lain juga. Terima kasih firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari kita arahkan tangan kita, kita berdoa untuk hamba-Nya yang memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Yunieli Waru. Terima kasih Engkau mengutus hamba-Mu untuk boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh memiliki pikiran Kristus di dalam hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami disertai oleh Tuhan, penuh hikmat, penuh roh Tuhan yang akan menjangkau sekeliling kami. Dan kami imani akan ada penuaian yang terbesar, dan yang terakhir itu akan terjadi di tempat ini, sehingga setiap kursi-kursi yang ada, bahkan Tuhan, kami akan menambah kursi lagi untuk ibadah raya, karena Engkau sudah memakai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk hamba-Mu, limpahi dengan anugerah Tuhan. Berkati istri dan anak-anak hamba-Mu, berkati juga penggembalaan di GB Sukacita yang ada di Gang Bahagia. Kami berdoa perkenanan Tuhan terus melimpah atas hamba-Mu ini. Apa yang dirindukan, apa yang diharapkan oleh hamba-Mu ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan yang membuka pintu-pintu anugerah. Kesehatan hamba-Mu ini diberkati, dan keluarga besar hamba-Mu ini juga mengalami kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan membawa sebagian daripada berkat yang Tuhan telah titipkan bagi kami untuk menjadi persembahan kami secara materi. Kami bawa di hadapan dengan penuh sukacita, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Sambil kita membawa taburan kita di hadapan Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama, bergabunglah dengan ibadah kul yang terdekat dengan alamat Bapak Ibu Saudara. Ya, ibadah kul kita ada setiap hari Kamis dan hari Jumat, dan hari Rabu ada di Lausimomo.
Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Selasa ada di Singgamanik. Walaupun beberapa waktu ini kita sedang tunda, tetapi nanti kemudian kita akan tetap lanjutkan pelayanan yang ada di Singgamanik. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kemudian nanti di minggu kedua bulan Oktober, anak-anak yang belum diserahkan nanti kita akan adakan penyerahan di bulan Oktober. Nah, supaya Bapak Saudara nanti beritahu yang punya suami supaya dibawa suaminya untuk menyerahkan anaknya, ya. Karena yang paling tepat itu membawa anaknya ke dalam rumah Tuhan itu adalah ayah, ya kan? Ya, supaya kemudian Bapak Ibu Saudara kita nanti adakan penyerahan anak di minggu yang kedua bulan Oktober. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara nanti kita di minggu pertama ada rapat pengerja. Nah, karena minggu depan saya tidak ada di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti di minggu yang pertama Oktober nanti kita akan kemudian rapat pengerja. Karena ada beberapa hal yang kemudian kemarin juga saya bicarakan dengan Ibu Gembala untuk perubahan jam ibadah kita. Ya, yang pertama nanti jam ibadah di Lausimomo jam 8 sampai setengah 10 dan kemudian di Kabanjahe adalah setengah 11 sampai jam 12 siang. Ya, jadi nanti kita akan ubah jam ibadah, tetapi nanti kita akan bicarakan kemudian di minggu yang pertama. Nah, seluruh pengerja nanti di minggu yang pertama untuk kemudian kita boleh bersama-sama nanti kemudian membicarakannya dan juga program daripada pelayanan kita ke depan. Segenap jemaat GB House of Recovery yang ada di Kabanjahe mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yunieli Waru yang sudah melayani kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan walaupun banyak jemaat yang tidak hadir hari ini, tapi kami mengucap syukur untuk pelayanan firman-Nya dan kami percaya, kami imani penuaian itu akan terjadi pada tempat ini. Sejemput kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara.
setiap kami berlimpah-limpah di sepanjang minggu ini dengan anugerah perkenanan Tuhan, dan tangan-Mu memberkati kami, menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, anugerah perkenanan-Mu yang mengubah pikiran kami menjadi pikiran Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau memeteraikan berkat-Mu bagi setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan tangan kita dengan iman kepada Tuhan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Biarlah pikiran-pikiran Kristus Tuhan taruh di dalam pikiran kita oleh pertolongan Roh Kudus yang mengurapi kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lagu yang tadi